Langsung aja langkah pertama kita siapkan wadah ya. Dan lanjut di sini aku ada 200 gram tepung terigu, 1 sendok makan susu denkau atau susu bubuk biasa, dan lanjut di sini aku ada pernipan. Untuk pernipannya aku pakai 1 sendok teh aja seperti ini. Setelah itu kita langsung aja tambahkan gula pasir. Untuk gula pasirnya 1 sendok makan atau 2 sendok makan juga nggak masalah ya. Dan lanjut ini langsung aja kita aduk sampai semua bahannya tercampur merata. Di sini aku ada 1 butir telur. Ini langsung aja aku pecah lepas semua ya. Bahan selanjutnya di sini aku ada air. Aku pakai air dingin teman-teman. Ini pakainya 80 ml aja. Ini langsung aja aku campurkan semuanya. Setelah itu langsung aja kita aduk. Kita aduk aja menggunakan tangan seperti ini biar cepat tercampurnya. Ini kita aduk dulu ya. Dan setelah semua bahan tercampur merata seperti ini, langsung aja kita tambahkan perasa. Di sini perasanya aku tambahkan garam teman-teman. Untuk garamnya jangan terlalu banyak ya, kita pakai sedikit aja. Ini biar tadi raginya gak mati, jadi jangan dicampur duluan. Maksud aku memang harus begini caranya teman-teman, jangan langsung dimasukin di pertama ya. Dan setelah itu disitu aku tambahkan juga margarin. Untuk margarinnya cukup kita tambahkan 1 sendok makan aja. Setelah itu langsung aja kita ulenin sampai si adonan ini benar-benar kalis teman-teman. Dan ini menurut aku udah kalis banget ya. Walaupun masih lengket seperti ini nggak masalah, memang seperti ini adonannya. Ini kita buletin aja ya. Ini kita buletin seperti ini. Setelah bulat seperti ini langsung aja kita taruh di wadahnya lagi. Dan ini kita istirahatkan, atau dalam istilah donat tuh kita proofing dulu. Kita proofing kurang lebih 30 menit. Dan sambil nungguin proofingnya 30 menit kita juga ngukus pisang teman-teman. Di sini aku pakai pisang kapas saja. Dan ini kebetulan pisangnya aku masih belum terlalu matang. Jadi di sini aku ngukusnya agak sedikit lama. Di sini aku ngukus kurang lebih 20 menitan teman-teman. Dan setelah 20 menitan ini langsung aja kita matikan kompornya. Dan langsung aja kita lihat adonan yang udah kita proofing apakah udah mengembang. Ini dia teman-teman. Dan ini dia teman-teman setelah 30 menit dan dia mengembangnya gede banget ya. Ini langsung aja kita pecahin dulu biar gasnya keluar. Setelah itu langsung aja kita bagi-bagi. Untuk ngebaginya teman-teman bisa menggunakan timbangan atau teman-teman juga bisa langsung potong-potong ya. Jadi caranya sangat mudah sekali. Ini kita pecahin dulu aja. Lanjut aja, di sini aku ada timbangan teman-teman. Ini aku bakalan timbang dulu total keseluruhan. Setelah itu langsung aja aku bagi 8 ya. Tapi buat teman-teman yang nggak punya timbangan, itu boleh banget ya dengan cara kayak ibaratnya kayak gini teman-teman. Nah ini kita bagi 2 dulu. Setelah itu kita bagi 4. Dari 4 bagian itu kita bagi 2 lagi. Jadi totalnya bakalan 8 juga teman-teman. Nah jadi caranya sangat mudah sekali kalau teman-teman nggak ada timbangan. Jadi buat teman-teman yang penasaran dengan rasanya, saran aku langsung cobain di rumah ya. Karena cara pembuatannya itu gampang banget teman-teman, nggak perlu pakai oven dan juga nggak perlu pakai alat-alat yang aneh-aneh. Ya cukup bahan-bahan dan alat-alat seadanya aja teman-teman udah bisa bikin kue di rumah ya. Ini kita potong-potong dulu aja. Setelah itu langsung aja kita timbang.
Dan setelah ditimbang-timbang lagi, ini dapatnya 45 graman teman-teman. Ini langsung aja kita ambil 45 gram. Ini kita ambil lagi aja sedikit demi sedikit seperti ini biar cukup 45 gramnya. Dan ini udah. Setelah itu langsung aja kita bulat-bulatin dulu seperti ini. Sebenarnya ini harus dipropping lagi 15 menit. Cuman kan proses seperti ini kita butuh waktu ya teman-teman ya. Jadi waktu yang pertama kali ini kita buat, kita pindahin dulu ke loyang sini ya. Jadi ini yang pertama ini nanti kita pakai lagi biar nanti kita nggak nunggu-nunggu teman-teman. Jadi langsung kita cetak nantinya. Ini kita taruh dulu aja di sini sambil kita nimbang dan kita ngebuletin lagi. Dan yang pertama tadi kan udah ngepropping hampir 15 menit ya. Jadi nanti kita pilih-pilih lagi dan bisa langsung dicetak ya. Dan ini aku udah selesai nyetak ya. Langsung aja kita ambil yang pertama udah kita buat. Tapi sebelum itu untuk pisangnya langsung aja kita buka dulu. Dan setelah itu langsung aja kita potong jadi 4 bagian teman-teman. Seperti ini aja, langsung aja ini aku sisihkan dulu. Kita ambil satu buah adonan seperti ini dan langsung aja kita pipihkan ya. Jadi kita pipihkan aja seperti ini, jangan terlalu tipis, agak sedikit tebal dan jangan juga terlalu ketebalan. Seperti ini aja teman-teman. Nanti teman-teman juga bisa lihat sendiri ya tampilan dari sampingnya. Aku juga bakalan tunjukin juga. Nah, ini udah pipih seperti ini dan menurut aku udah rata. Langsung aja kita tambahkan coklat teman-teman. Di sini kebetulan aku ada gelas coklat seperti ini. Buat teman-teman yang mau gelas coklat seperti ini langsung aja cek di deskripsi box. Aku bakalan tulisin di sana aku belinya di mana. Setelah kita kasih coklat, langsung aja kita ambil satu buah pisang seperti ini dan kita taruh di atasnya dan langsung aja kita gulung teman-teman. Maksud aku kita lipat ya. Jadi kita lipat seperti kayak kita bikin pastel seperti itu dan langsung aja kita rapetin bagian ujungnya seperti ini. Dan ini udah jadi ya. Jadi caranya sangat mudah sekali. Kalau misalnya kurang rapat tinggal kita tekan-tekan lagi aja seperti ini. Dan ini udah, kita langsung aja proofing lagi sambil nungguin semuanya selesai. Dan ini dia hasilnya setelah aku buat semuanya. Ini langsung aja ke proofing lagi ya biar hasilnya jauh lebih mengembang. Sebenarnya prosesnya cuma 2 kali tapi nggak masalah, kita proofing lagi aja karena proofing itu maksimal atau minimalnya itu kurang lebih 1 jam teman-teman. Lebih tepatnya itu kalau nggak salah 70 menit teman-teman. Ini aku proofingnya kurang lebih 15 menit lagi aja dan ini udah. Setelah itu langsung aja kita siapkan pen ya. Aku menggunakan pen seperti ini aja. Kita olesin dulu aja menggunakan margarin atau tisu seperti ini. Ini aku masak di sini aja ya karena kompor aku lagi kehabisan gas teman-teman. Jadi aku menggunakan ini aja. Dan ini kita panasin dulu. Ini kita panasnya benar-benar menggunakan api yang benar-benar super kecil teman-teman. Kecil banget, jangan besar-besar. Karena di bagian bawahnya itu aku tanpa alas lagi ya teman-teman ya. Jadi menggunakan api benar-benar super kecil aja. Ini kita taruh 2 bagian seperti ini dan kita tutup. Kita tutup kurang lebih 5 menit teman-teman. Setelah 5 menit langsung aja kita buka lagi. Ini udah 5 menit ya. Dan setelah itu langsung aja kita balik teman-teman. Kita balik dulu aja dan kita panggang lagi kurang lebih 5 menit teman-teman. Nah seperti ini aja, hasilnya udah lumayan bagus banget. Ini nggak gosong ya teman-teman ya. Ini keringnya tuh bagus sekali. Jadi buat teman-teman yang mau buat, saran aku wajib stopwatch ya. Jadi wajib di stopwatch seperti itu, jangan pakai jam dinding karena kurang akurat menurut aku. Dan ini udah kita balik, langsung aja kita tutup dan kita biarkan lagi selama 5 menit. Dan setelah 5 menit, ini dia teman-teman, ini udah 5 menitan. Kita langsung aja bongkar lagi. Ini nggak kita bolak-balik lagi ya teman-teman ya. Ini udah selesai, kita langsung aja angkat dulu dan kita siap panggang yang kedua kalinya. Jadi caranya sangat mudah sekali, silahkan praktekin di rumah.
Ini ya teman-teman ya, yang keduanya ya, caranya juga sama, tanpa dimatikan kompornya. Langsung aja kita panggang lagi selama 5 menit. Setelah 5 menit langsung aja kita balik dulu. Setelah kita balik, dan jadi deh. Dan ini dia hasilnya. Wow, banyak sekali ya. Terlihat sedikit tadinya, tapi ya hasilnya lumayan banyak seperti ini. Jadi buat teman-teman yang suka dengan videoku, jangan lupa untuk klik like. Dan buat teman-teman yang belum pernah subscribe Lestar RF, yuk subscribe dulu di bawah video ini, karena udah nonton sampai selesai juga kan. Jadi menurut penilaianku, teman-teman suka dengan videoku seperti ini. Dan jangan lupa subscribe. Ini langsung aja kita review teman-teman. Ini dia kalau kita potong seperti ini. Wow, ini benar-benar tanpa minyak ya teman-teman ya. Jadi benar-benar dipanggang seperti itu. Jadi rotinya benar-benar kering banget seperti ini. Dan tanpa berlama-lama, ini langsung aja aku cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini benar-benar pisangnya coklat ya, tapi dia ada rotinya begini. Jadi sekian video kali ini. See you ya di next video. Thank you.